البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masuk ke hadis sekarang ya. Baik. Al-Hadisus Sadis Wassalasun Ba'da Salasimi'ah, hadis yang ke-336, tapi untuk cetakan yang ini, cetakan yang ditahqiq. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sama? Ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah taala cintai? Qal as-sholatu ala waqtiha. Rasulullah menjawab, yaitu salat sesuai dengan waktunya. Qultu summa ai, lalu saya tanya, setelah itu apa? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai, saya bertanya, lalu apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah, yaitu berperang, berjihad di jalan Allah. Qal haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW menceritakan kepada saya 3 perkara ini, yang seandainya saya minta tambah, niscaya beliau akan memberikan tambahan lagi untuk saya. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan apa? Ir'aan alaih. Tapi saya tidak mau minta tambah karena saya kasihan pada beliau. Terkadang apa? Rasulullah letih juga, perlu waktu, perlu rehat dan seterusnya. Maka dalam kesempatan ini hanya tanya 3 perkara. Baik, kita lihat di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikatakan sebagai sahibu wisadati Rasulullah SAW, pembawa bantalnya Rasulullah, karena memang beliau sangat setia menyertai Rasulullah, sampai-sampai ketika datang Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, mengatakan saya tidak mengira kecuali Ibnu Mas'ud adalah bagian dari keluarga Nabi, karena sering keluar masuk tanpa ada izin dari Nabi. Karena Rasulullah mengatakan kepada beliau, izinku untukmu adalah kalau aku singkapkan tirai. Nah, selama aku tidak melarang apa-apa, sila engkau masuk. Memang beliau adalah termasuk pembantu yang sangat setia, dan semua sahabat adalah orang setia kepada Rasulullah. Beliau menceritakan di antara hasil dari mulazamah beliau, di antara hasil dari ketekunan beliau bersama Rasulullah SAW, yaitu masalah amalan yang paling Allah cintai. Saya tanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya amalan itu baik dan buruknya diketahui dengan wahyu, bukan semata-mata dengan akal kita, bukan semata-mata dengan perasaan, bukan pula semata-mata dengan informasi orang yang bukan maksum. Makanya Ibnu Mas'ud walaupun dia dijuluki oleh Rasulullah ghulamun mu'allam, betul-betul anak yang sangat pandai, yang mendapatkan ilmu dari Allah, tapi beliau sendiri tetap tanya kepada Nabi, karena tahu perkara-perkara semacam ini hanya diketahui secara wahyu. Amalan yang paling Allah cintai ini tahunya lewat wahyu, maka beliau tanya pada Nabi, karena Nabi yang tahu wahyu. Nah, kemudian disebutkan di sini ayyul amali ahabbu ilallah. Di sini ada faedah bahwasanya Allah memiliki rasa cinta, tidak seperti ucapan orang Jahmiyah, Allah tidak punya sifat mahabbah. Bahkan dalil banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis, ratusan dalil mengatakan Allah Ta'ala punya rasa cinta. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memiliki rasa benci, cinta kepada para walinya, benci kepada para musuhnya. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Sucikan diri dari dosa-dosa batin dan mensucikan diri dari kotoran batin, yaitu dosa-dosa, dan kotoran zahir, yaitu dengan cara berwudu atau mungkin tayamum atau mandi janabah atau yang lain. Baik. Maka Allah Ta'ala punya rasa cinta. Baik. Sekarang untuk apa beliau menanyakan amalan yang paling Allah cintai? Padahal amalan apapun, asalkan dia itu adalah ketaatan, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi, amalan tidak akan disia-siakan. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan walaupun amalan tadi seukuran dzarrah. Kalau dia adalah kebaikan, Allah Ta'ala akan melipat gandakannya.
dan Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya itu pahala yang sangat besar. Tapi kenapa beliau menanyakan apa yang paling Allah cintai? Karena Ibnu Mas'ud dengan fikihnya beliau tahu bahwasanya umur manusia itu pendek, sementara amalan itu terlalu banyak. Maka orang yang pandai adalah orang yang memanfaatkan umur yang pendek ini untuk mengamalkan amalan-amalan yang paling utama. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, manusia difitrahkan untuk cari keuntungan terbesar. Untuk apa kita bersibuk-sibuk dalam satu hari hanya mendapatkan 10 ringgit, sementara kita sebenarnya mampu mengetahui amalan yang perniagaan yang lebih menguntungkan dan halal, yang sekali niaga kita boleh jadi dapat untung 100. Jelas orang akan memilih untung 100. Makanya orang yang berakal dia memilih untuk apa? Amalan-amalan itu yang nilainya sangat tinggi, derajatnya dilipat gandakan. Karena umur kita pendek dan kita ingin mendapatkan kesempatan sebaik-baiknya. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat sesuai dengan waktunya. Ini tidak seperti apa? Tidak seperti sebagian mudarrisun yang kalau ditanya tentang amalan yang terbaik dia tidak mau cerita. Alasannya apa? Saya merasa cemburu kalau surga itu jadi milik dia. Ini aneh nih. Surga itu luas, jangan khawatir. Bahkan kalau kita ngajarkan kebaikan kepada murid kita dapat kebaikan serupa itu, jangan khawatir. Surga Allah terlalu luas, bahkan nggak akan penuh-penuh walaupun kita mengisinya semua, sampai Allah mendatangkan makhluk yang lain untuk masuk di tempat-tempat yang tersisa. Itu pun tiap orang mendapatkan kekuasaan seluas langit dan bumi boleh jadi. Jadi nggak perlu bersifat pelit. Makanya Rasulullah ketika ditanya itu, beliau pun cerita, Allah Ta'ala memang telah berfirman tentang beliau, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Rasulullah itu tidak pelit untuk menceritakan perkara gaib, dan perkara wahyu adalah perkara gaib sesuai dengan yang Allah Ta'ala ajarkan. Maka di sini beliau cerita as-sholatu ala waqtiha, sholat sesuai dengan waktunya. Maka sungguh rugi orang-orang yang lebih mengutamakan yaitu tidak mau ke masjid padahal ada kesempatan ke masjid, tapi dia padahal ke masjid gratis, dapat ikon lagi biasanya di masjid-masjid. Sementara dia lebih suka untuk pergi ke stadium untuk nonton bola, padahal perlu bayar tiketnya nggak tahu berapa, 35 ringgit. Boleh jadi nggak ada ikonnya lagi, boleh jadi peluhnya dengar teriakan ini itu, boleh jadi kena asap, boleh jadi kena lemparan botol dan lain-lain. Rugi banyak. Tapi anehnya dia rela untuk membayar pergi ke stadion sepak bola, sementara panggilan dari Allah Ta'ala yang selama ini mengasihani dia, menyayangi dia, menyelamatkan dia dari banjir bah, kemudian mendapatkan rizki yang banyak, ternyata dia nggak mau ketika dipanggil untuk sholat. Makanya bagus di sebagian pengumuman di masjid-masjid di Malaysia itu, pengumuman orang hilang, hendaknya, barang siapa tahu orangnya hendaknya datang sehari 5 kali. Orang hilang tuh. Iya, anehnya dia cuma datang melapor setahun 2 kali. Ini malas sekali. Baik, di sini dikatakan as-sholatu ala waqtiha, sholat sesuai dengan waktunya. Apakah maksudnya sholat itu harus di awal waktu? Lebih utamanya memang di awal waktu, tapi ini bukan syarat sah dan bukan pula wajib. Barang siapa tidak sholat di awal maka dia dosa. Tapi ala waqtiha, karena kita tahu di dalam pembahasan usul fikih kewajiban itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah wajibun muwassa, kewajiban yang waktunya itu luang, waktunya itu lapang. Boleh kita sholat di awal, boleh kita sholat di pertengahan, boleh kita sholat di akhir waktu. Tetapi barang siapa datang dengan segera maka pahalanya lebih banyak. Wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Orang yang lebih dulu mendekat kepada Allah, maka merekalah yang akan lebih dulu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ulaikal muqarrabun, dia adalah sebagai khabar yang kedua, mereka itu yang akan didekatkan kepada Allah fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau dia milih di waktu yang kedua tidak apa-apa, atau dia milih di akhir waktu itu pun tidak apa-apa, cuma pahalanya tidak seperti orang yang pertama. Makanya lafaz hadisnya bukan as-sholatu fi awwali waqtiha, tapi ala waqtiha, yaitu sholat di waktunya. Selama masih di waktunya maka ini adalah amalan yang terbaik. Adapun lafaz hadis yang di antara sebagian riwayat as-sholatu ala waqtiha, atau dalam lafaz yang lain fi awwali as-sholatu fi awwali waqtiha, ini dhaif jiddan. Baik. Yang betul adalah sesuai dengan waktunya. Di sini ada
isyarat berarti apa? Kalau dia itu sholatnya bukan pada waktunya, maka bukan hanya amalannya tidak dicintai Allah, bahkan amalannya itu tertolak. Datang bukan pada waktunya, maka dia tertolak. Sebagaimana telah dinukilkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa itu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kaum mukminin waktu-waktunya. Kalau dia datang pada waktunya diterima, kalau dia datang di sebelum waktunya atau setelah waktunya tidak diterima. Sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Ibnu Hazm, bahwasanya barang siapa sholat setelah selesai waktu, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula ijma', barang siapa sholat sebelum datang waktunya, maka sholatnya tidak sah. Dan ini juga telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam dan juga ditetapkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dan telah terbentuk ijma' sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Sholat sebelum waktunya ini tidak sah, sebagaimana sholat di akhir, yaitu setelah waktu. Bahkan Imam Syafi'i termasuk yang kalimatnya paling keras dalam masalah ini. Beliau di dalam mengatakan barang siapa takbiratul ihram sebelum waktunya, setelah itu mulai masuk Fatihatul Kitab baru masuk waktu, tetap sholatnya enggak sah. Karena sholat adalah ibadah satu kesatuan, yang kalau salah satunya tidak sah, maka yang akhir pun tidak sah. Kalau awal tidak sah, maka yang belakang pun tidak sah. Maka sejak takbiratul ihram harus memang sudah masuk waktu. Bagaimana cara agar sudah masuk waktu? Bukan mataharinya dipaksa-paksa untuk ikut kita, tapi kita yang ikut aturan matahari. Artinya apa? Harus lihat baik-baik bagaimana keadaan matahari. Bukan matahari kita salahkan, ini jadwalnya sudah harus ada, ini menurut para astronom ini sudah waktunya maghrib, tapi matahari nggak terbenam juga, nggak apa kita adzan, yang betul ucapan astronom, matahari salah tuh. Nah ini terbalik lah, kita harus ikut keadaan mataharinya. Baik, ini yang pertama. Qultu summa ai, saya bertanya lalu apa setelah itu? Qal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu Allah mendahulukan hak dirinya baru kemudian hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan, yaitu jangan kalian menyembah kecuali kepadanya dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mana hak Allah di sini? Yaitu sholat. Dan sholat di dalamnya banyak kalimat tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid. Juga apa? Ketika tasyahud itu juga tauhid dan lain-lain. Nah setelah itu baru apa? Sholat. Ini menunjukkan barang siapa ternyata orang tuanya melarang dia sholat wajib, maka tetap dia harus sholat. Allah lebih diutamakan daripada orang tua. Tapi kalau sholatnya adalah sholat yang sunnah, yaitu sholat mustahabbah, maka hak orang tua lebih didahulukan. Sebagaimana hadis apa itu Juraij, harus dia mendahulukan orang tuanya karena sholat sunnah tidak sampai wajib. Dan pembahasan masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini telah dibahas di dalam apa? Dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu. Dan ini polanya umum, segala macam kebajikan masuk dalam istilah bir. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Risalah Tabukiyah. Bir adalah ismun jami'un likulli khair, yaitu nama yang mencakup segala amal kebajikan. Istilahnya adalah bir. Makanya orang yang mampu menjalankan ini, dia betul-betul berbakti kepada ayah ibunya, maka dia akan dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau bermimpi masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam surga, beliau mendengar ada suara orang membaca Al-Quran. Rasulullah tanya, siapa ini? Dikatakan beliau adalah Husaimah ibnu Tsabit. Lalu Rasulullah mengatakan, kadzalikumul bir, wa kana barral walidai, wa kana barra ummi. Rasulullah mengatakan memang seperti itulah kebajikan, dan memang Husaimah ibnu Tsabit ini sangat berbakti kepada ibunya. Maka ternyata apa? Dia dijamin masuk surga. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah surga untuk apa? Orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Rasulullah mengatakan apa itu? Yaitu al-walidani awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling luas. Dan dalilnya adalah sahih hadis tersebut. Qultu summa ai, saya bertanya lalu apa? Qal al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad ini adalah badlul juhdi fi taatillah, yaitu mencurahkan juhud, kerja keras di dalam ketaatan kepada Allah, bukan jahat. Kalau jahat itu adalah kelaparan dan kemiskinan, tapi juhud, kerja keras. Dan jihad sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad memiliki 4 tingkatan.
Yang pertama adalah jihadun nafas, yaitu memerangi diri sendiri. Yang kedua adalah jihadus syaitan, memerangi setan. Yang ketiga adalah jihadu al-kufar, jihadul kufar, memerangi orang kafir. Kemudian yang keempat adalah jihadul munafikin, yaitu memerangi para munafikun. Yang pertama adalah jihadun nafas, yaitu memerangi diri sendiri. Untuk apa? Untuk yaitu menjalankan dua perkara, yaitu meraih ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Ini semua perlu jihad. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang kesempurnaan manusia, apa itu? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan iman itu tidak dibangun kecuali di atas ilmu yang kuat, agar tahu apa yang diimani. Yang kedua adalah amal soleh. Nah, dengan inilah manusia akan menjadi sempurna. Dia memiliki ilmu yang bagus dan memiliki amal yang soleh. Nah, setelah dia sempurna itu, maka dia diperintahkan untuk membantu menyempurnakan orang lain. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mewasiatkan kepada untuk setia pada kebenaran dan saling mewasiatkan untuk senantiasa sabar. Baik. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua adalah jihadus syaitan, memerangi setan. Untuk yang jihadun nafas tadi 4 ya, untuk menyempurnakan diri sendiri dengan ilmu dan amal, kemudian menyempurnakan orang lain dengan cara apa? Dengan cara dakwah dan kesabaran tadi. Kemudian jihadus syaitan ini dengan 2 cara, yaitu apa? Kalau kita sudah tahu senjata setan itu 2, yaitu syubhat dan syahwat, maka memeranginya adalah dengan 2 cara juga, yaitu apa? Yaitu dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Syubhat itu berbagai kerancuan dan perkara yang samar-samar, maka ini dilawan dengan keyakinan. Nah, ini kembali kepada ilmu. Kalau ilmu kuat, maka dia akan memiliki keyakinan, kakinya kokoh. Sementara syahwat itu dilawan dengan apa? Kesabaran. Perlu sabar untuk menghadapi sekian banyak godaan syahwat, wallahul musta'an. Kemudian yang ketiga adalah jihadu al-kufar, memerangi orang kafir. Memerangi orang kafir ini kembali kepada sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Anas itu, jahidul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian, yaitu dengan dakwah-dakwah dan seterusnya. Adapun jihadu al-munafikin adalah dengan apa? Yaitu dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, itu adalah kesimpulan tingkatan-tingkatan jihad yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Dan beliau mengatakan, barang siapa tidak mampu memerangi diri sendiri, dia tidak akan mampu menghadapi musuh yang di luar. Kalau musuh yang di dalam jiwanya saja tidak mampu untuk dia menghadapinya, maka dia tidak akan mampu menghadapi musuh di luar. Dan ini terbukti. Tidak seperti orang-orang yang suka teriak jihad, tapi ketika perang ternyata dia yang paling awal lari. Itu sering kita dapatkan. Walaupun setiap hari mereka latihan, sekolah-sekolah ternyata diisi dengan senjata-senjata. Setelah itu ternyata mereka latihan-latihan alasannya jihad, padahal sebenarnya untuk memberontak kepada pemerintah yang berdaulat. Ketika datang jihad yang sebenar, ternyata mereka lari. Dan itu terbukti. Adapun orang-orang yang setiap harinya dia mengaji, setiap harinya dia mengokohkan keimanan, sabar kepada Allah, sabar di dalam menjalankan syariat dan seterusnya sesuai dengan yang Allah Ta'ala syariatkan, ketika datang waktu jihad yang sebenar, walaupun dia tidak banyak berlatih, Allah akan menolong dia secepat-cepatnya. Dan itu terbukti. Mengokohkan kakinya, mengokohkan hatinya, mengokohkan lisannya, dan meluruskan tangannya. Dan itu terbukti. Maka jihad itu bukan semata-mata apa yang diklaim oleh orang-orang jihadiyun yang sebenarnya adalah perusak negara itu. Tetapi jihad itu adalah apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabat selama 13 tahun, sabar menghadapi gangguan, menghadapi penyiksaan. Tapi ketika datang perintah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, maka terbukti para sahabat itu betul-betul kokoh di dalam jihadnya. Bahkan Romawi dan Persia pun hancur. Bahkan orang Cina yang pandai kungfu pun semuanya kalah. Sebagaimana di dalam di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir. Takut raja-raja Cina itu yang perkasa-perkasa dan hebat itu. Walaupun mereka punya yin dan yang atau nggak tahu tambah apa lagi, nggak ada gunanya di hadapan pasukan para sahabat. Karena kalau datang tentara Allah Ta'ala dan para malaikatnya itu, maka tentara setan akan lari. Baik.
Ada pertanyaan, kenapa jihad itu diletakkan pada tingkatan yang ketiga, padahal Rasulullah telah mengatakan wa dzurwatu sanamil Islam al jihadu fisabilillah. Puncak dari ketinggian Islam adalah jihad di jalan Allah. Kenapa dalam hadis ini dijadikan kepada tingkatan yang ketiga? Dijelaskan oleh para pensyarah, karena hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Sementara untuk sholat ini fardu ain, nggak boleh ada perwakilan. Untuk birrul walidain ini fardu ain. Kita punya orang tua, kita yang harus berbakti, jangan menyuruh tetangga kita yang berbakti kepada ayah kita. Tapi ini adalah fardu ain. Manakala asal hukum jihad adalah fardu kifayah, maka Rasulullah menjadikan dia di tingkatan ketiga dari rangkaian ini. Adapun keutamaan jihad nanti akan disebutkan oleh oleh Imam Nawawi dalam bab khusus di dalam Riyadhus Shalihin ini. Wallahu a'lam.